Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah rambutan, buah gedang yang nalulutan berudang, buah gedang, buah mentimun. Kalau sudah udang jangan ngalamun. Buah mentimun bambu merangai. Kita banyak melamun sebab sekarang harga-harga naik, PPN naik, beras, bensin, minyak, bapak-bapak. Jadi saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala, la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, Allahumma faqihni fid dini wa 'allimni hikmata wa tawila, Allahumma ja'alni fasahhatal lisan wa balaghatal fi'al. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma dzakirna bidzikri minhu ma nasina wa 'allimna bidzikri minhu ma jahilna. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ashabal fadilah wa ahli silsilah thariqah qadiriyah naksabandiyah wa ahli suryalaya senarasa PPKN. Semoga dengan limpahan karamah beliau hidup kita, ibadah kita, sholat kita, semua hidup kita senantiasa terbimbing oleh guru agung, guru rohani kita. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Fatihah berikutnya kita tujukan khusus kepada yang mulia pembantu pengarsa Abah yang alhamdulillah dengan kehadiran beliau Abah berarti hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan semoga beliau dalam mengemban amanahnya senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pembukaan berikutnya mengikuti yang tadi kepada semua wakil talqin, khusus sesepuh wakil talqin di daerah Karawang ini dan seluruh ikhwan yang hadir, yang mungkin ada yang mungkin baru melihat wajah saya, ada yang sudah melihat wajah saya tapi lupa lagi. Ada contohnya tadi di WC, begitu saya mau keluar mengejar saya, Kiai dikinten teh sanes Kiai. Alhamdulillah, berarti saya sudah tidak dikenal. Kenapa? Karena memang beberapa kali manakib di pusat, Masya Allah, kewajiban akademik kita itu padat sekali. Salah satunya adalah kita sedang punya kegiatan, yang kegiatan ini sebetulnya ada amanah dari beliau juga, yaitu membimbing para pembimbing sertifikasi haji, Pak. Dan pemerintah akan membuka satu lagi, selain haji ramah lansia, juga ramah disabilitas. Jangan main-main itu. Dan itu kerannya akan dibuka oleh pemerintah. Bapak kebayang deh, mengajar manasik kanu lolong. Prof, itu sudah kejadian. Jadi yang 2 angkatan kemarin, begitu saya ungkapkan hasil temuan saya, benar juga Prof katanya. Bagaimana? Yang kedua, ngajar manasik kanu bahasa Jermannya budek, bahasa Arabnya tuli, bahasa Arab. Kabayang deh,
pemetakan anak rumah. Dan itu adalah lahan kita. Kemudian kalau yang disabilitas yang tunadaksa itu sudah banyak. Tapi kalau yang lolong, yang pire, dan yang torek, sumun, bukmun, unjun, fahu, bagaimana kita ngajarnya? Inilah pentingnya talqin zikir. Makanya saya sudah bilang kepada para pembimbing haji, semua kalian harus talqin. Kenapa? Apalagi lansia, karena jamaah lan muda, Bapak. Ya mah lansia gitu. Dikasih buku tebal-tebal. Emang gak baca? Macanya juga sudah tidak bisa. Iya, makanya kalau yang sudah talqin zikir, innama ju'ila tawafa bil bait ya waradil jamal wasayu bainas safa wal marwah li iqamati zikrillah. Jadi seluruh bagian-bagian dari haji, mau ngelontar jumroh, mau tawaf, mau sa'i, li iqamati zikrillah, untuk menegakkan zikir. Orang yang sudah tahu mah atau zikirnya aja yang dipegang, maka apapun kegiatan haji bacaannya cuma satu. Apa itu? La ilaha selesai, Pak. Begitu. Nah, dia meureun di KBRI eta buku teu laku. Ya itulah dahsyatnya apa yang guru agung kita sampaikan. Yang kedua, ini kan kita sebentar lagi mau rojaban. Bahasa kita mah rajaban di Bogor, Ujer itu rajaban. Dan di rajaban itu senantiasa pangarsa kiai tadi mengungkap satu saja, yaitu biasanya diomongkan di mana-mana, sholat. Pak, dongeng tentang sholat itu luar biasa. Tetapi kita sudah melihat bahwa ternyata sholat itu di Quran disebut banyak jenisnya. Itu yang harus diwaspadai. Sholat yang ada di Quran itu banyak jenisnya. Sampai ulama mengkategorikan dua. Ada sholat mardud, ada sholat makbul. Kelompok sholat mardud adalah sholat yang secara fikih sah. Secara fikih sah, tapi di mata Allah ditolak. Barang jadi tapi ditolak. Kenapa? Karena tidak sesuai spek dan pesanan. Ya Bapak mesen kue, ya Bapak mesen kue yang sekarang kan macam-macam tuh namanya. Ada yang disebut Black Forest itu artinya luweng geledegan, Pak. Black Forest. Padahal kue itu mending jujur saja kayak dari dulu. Kue yang digoreng ketika diangkat ngaburayot ke anak dari Garut itu namanya kue burayot. Nggak macam-macam, kuenya itu juga. Nah ternyata ada orang yang nanti ini mau lebaran, ibu-ibu mesen kue, ternyata kuenya itu sesuai pesanan, tapi pas dimakan asin. Si ibu nggak menerima, tidak sesuai pesanan, karena yang dia pesan mohon maaf, yang rasa coklat, yang coklatnya banyak, manis. Ini betul rasa coklat, bentuknya juga persis seperti Black Forest, tapi ketika dimakan kenapa asin? Jadi diterima? Enggak. Nanti banyak sholat yang kayak gitu. Itulah kelompok sholat mardud. Sholat, mohon maaf, tapi sholatnya tidak sesuai pesanan Allah. Maka ini sholat mardud. Ciri sholat mardud, mohon maaf, Imam Nawawi menyebut setelah selesai sholat itu tidak memberi dampak apa-apa. Sholat belegu-belegu. Bahkan belegu dan sok sarolat gini. Halo? Makanya kata yang tidak sholat, mending juga aing atuh belegu ge aing mah teu diomongkeun. Nah, ada tara sholat, maneh sholat, tapi belegu. Kamana bati sholatnya? Ini yang jadi masalah. Muncul di situ. Ada sholat sahun, ada sholat kusala, ada sholat muka wa tasdiyah. Yang oleh Pangresa Guru Agung kita sering disebut. Ada orang sholatnya di sana, di mana? Di Mekah. Sujudnya di depan Ka'bah. Dia sujud di tempat Rasulullah sujud. Dia tawaf di tempat Rasulullah tawaf, dia sa'i di tempat Rasulullah sa'i. Tapi mohon maaf, di mata Allah hanya dianggap siulan dan tepuk tangan saja. Ngeri, Pak. Ngeri. Itulah sholat buka atas dia. Ada sholat sahun. Bagaimana sholat sahun? Disebut fawailul lil musallin. Neraka wail buat orang yang suka sholat. Kata yang tidak sholat itu ulama tuh. Salat iblik masih eta. Dia nggak melanjutkan ayat itu. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ada sholat sahun. Itu kelompok sholat mardud. Yang bagaimana? Alladzina hum yuraun. Itulah orang yang sholatnya itu yuraun. Yuraun itu sedikit saja
Dia kira titik sholat ada pada bacaan, maka bacaannya waduh dimedok-medokin. Dina sirotol mustaqim. Beliau maghdubi alaihim waladdallin. Ternyata giginya ompong, Pak. Jadi lidahnya nggak balik lagi. Ya, sholat. Yurobun Pak, sahun Pak. Sholatku salah ada. Itu kan sholat orang munafik. Alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala. Susah mau sholat itu. Kalau tetangga sudah tidak pada sholat, mada sudah nggak mau atau sholat teh. Apalagi banyak yang sholat ternyata hutangnya banyak. Nah, ini jadi masalah. Orang yang tidak sholat duitnya sugih. Apa yang terjadi? Begitu aing sholat. Kenapa ada sholat seperti itu? Ini yang nanti oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dikupas tuntas dalam dua karyanya. Satu di dalam tafsir Al-Jilani, yang kedua di dalam kitab Sirrul Asrar. Saya lihat tuh di depan ada. Makanya cuma satu. Ambil, maksudnya bayar. Kalau nggak percaya, sekarang lagi itu kayak ngomongnya dari mana itu ada dalilnya enggak? Segala sesuatu harus pakai dalil. Baleguk di dalil. Halo? Nah, maka ada lagi sholat makbul. Setelah selesai melaksanakan sholat, sanggup memberi dampak positif di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kiai ada sholat makbul, ada sholat mardud? Ini yang kemarin saya baru Saya kan beberapa kali tidak bisa mengikuti, tidak mudik ke pusat. Tahu-tahu kemarin ada seorang wakil hakim yang telepon saya sebulan yang lalu, kurang sebulan yang oke. Saya dapat titipan dari Pangresa Abah. Waduh, saya bilang ada titipan apa? Punten, nyuhun ke nomor rekening. Wah, kalau sudah nomor rekening berarti ada sesuatu ini. Emang dititipin apa? Ini Pangresa nitip uang ke saya. Punten nomor rekening Kiai. Cuman Kiai punten karena tidak dirapat itu bahasa. Ya, amplopnya tidak dirapat. Punten, gua beli toong beusina. Nah, sih beusina Kiai. Beneran duit. Cuman Kiai sih nomor rekening oke. Oh, gitu sih teh. Berapa jumlahnya? Kenging Kiai wadi dihitung. Itu. Begitu dihitung, saya mendengar jumlahnya. Astagfirullah Kiai. Tong ningali jumlahnya umat yang lagi transfer ke rekening aing. Kenapa? Jangan terjebak oleh bungkus. Kalau kita bergaul dengan mursyid, ini pentingnya belajar toriko itu begitu. Jangan melihat jumlahnya. Itu ada pesan yang sangat luar biasa. Berapa jumlahnya? Sebagian. Punten ada salah. Jumlahnya 238.000 rupiah. Saya bilang, punten Kiai pangkat ini transfer. Wayahna itu. Bila perlu Kiai ada di mana besok di Bandung, saya kejar. Kenapa? Ada ini pesan yang sangat luar biasa dari guru agung kita dari Pangresa Abah. Akhirnya dia minta maaf, Kiai punten dah di mana ningali jumlahnya. Dia mana mata duitan itu. Halo, tinggalin di jumlah. Awas malah transfer, saya akan kemana Anda saya kejar. Akhirnya uang itu sampai ke tangan saya. Begitu saya buka, nangis saya. Kenapa? Karena 238 itulah Quran surat 2 ayat 238. Bunyinya apa? Ini saya bawa. Hafidhu ala sholawati wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kebayang lamun duit nanti transfer ke leungit na eta. Bukan menjadi 2 miliar bukan. Tiba-tiba di rekening akan mana lagi ramai ininya. Ayo ceramah tentang dikir mah bro udah jelas tuh. Tapi ceramah tentang bacakan ayat ini besok uang numpuk. Alhamdulillah numpuk. Wah, diharapkan gimana? Sampah. Ditita dikir la ilaha illallah teman saya. Lihat di YouTube itu seperti itu. Masya Allah, saya bilang. Akhirnya saya konfirmasi ke Pangresa. Saya bawa uang itu. Pangresa apa tadi? Ya kene deh atasnya. Ya alhamdulillah. Cepat itu sebarkan. Saya bilang Pangresa, itu pesan spiritualnya apa? Pilih lepat.
Makanya bapak-bapak hati-hati kalau dapat berita, dapat framing tentang seseorang, tentang siapapun, apalagi sesama ikhwan, awas, jangan mudah di framing sekarang itu. Awas, Pak Haji Isep mah, Pak Haji Isep kayak lemah. Itu bang, memang saya jurik. Kenapa? Itu jangan mudah di framing, Pak. Kita harus tabayun. Pengeresan pesan ini ada di mana? Tuhan saya deh. Kan pengeresan sah deh. Tuhan saya deh. Hafidhu ala sholawat wassalatil wusta. Akhirnya saya pulang ke rumah, saya robitoh ke pengeresan. Akhirnya ketemu. Satu di tafsir Al-Jilani, yang kedua di kitab Sirrul Asrar tentang rahasia sholat. Apa yang dirahasiakan di situ? Sholat wusta. Kenapa? Di sini terjadi dua penafsiran. Satu penafsiran ahli fikih dengan ahli hadis, yang mereka tidak membuka tentang satu lagi, yaitu fikih qalbu. Kenapa? Fikih ada dua. Kalau kita melihat Imam Hanafi, ada fikul asghar, ada fikul akbar. Yang selama ini kita kaji fikul asghar, dan dikira fikih itu hanya itu. Padahal itu hanya siapa yang hati-hati. Ada fikul asghar, ada fikul akbar. Fikul asghar itulah fikih syariat yang mengajar kita tata cara ibadah yang alatnya badan. Ukurannya sah tidak sah, sunnah atau bid'ah. Penting itu kita pelajari, karena kalau kita tidak belajar fikih syariat, mau bagaimana kita tahu syarat sahnya sholat, rukun sholat harus bagaimana? Jangan-jangan sholat nanti dipapantes. Cek bapak teh, sholat subuh kenapa cuma 2 rakaat? Saya tidak yakin itu, suka saya mah 10 rakaat. Kenapa sholat lohor yang kita sudah bekerja itu repot 4 rakaat? Gitu kerkeun we, karena ngaji fikih sesat. Tapi apakah sholat itu hanya itu? Hanya adeg-adeg, hanya ruku, hanya takbiratul ihram? Kan tidak. Kenapa? Karena di situ ada sesuatu yang lupa orang untuk mengkajinya. Karena diri manusia terdiri dari badan dan ruhani. Ada yang badannya sholat, ruhaninya tidak ke bawah. Karena ruhani itu punten, ujungnya kolbu itu liar, Pak. Maka kalau kolbu ini tidak terbawa ketika kita takbiratul ihram dan niat, maka itulah sholat yang masuk kepada sholat yang tadi. Inilah yang disebut dengan sholat yang mardud itu. Jadi sholatnya jadi, Pak, tapi tidak bernilai. Kenapa? Yang sholat cuma badannya doang, karena dia hanya mempelajari dari satu aspek fikul asghar, yaitu fikih yang sah dan tidak sah. Padahal di dalam sholat itu, mohon maaf, ada dua. Ada wujud malakuti, ada wujud i'tibari. Itulah wujud sholat. Apa itu wujud i'tibari? Itulah ada fisik. Takbiratul ihram, ngangkat tangan. Dan siapapun Pak yang sholat, takbiratul ihram harus diangkat tangannya dua-duanya. Ajeng presiden ada, saya mah presiden mau rekil, kamu teh Allah. Allah. Atau saya begini meh, Allah. Enggak bisa, dua-duanya diangkat. Tapi sadarkah kita bahwa di balik takbiratul ihram yang hanya mengangkat dua tangan itu ada makna tersembunyi yang disebut dengan hakikatnya, yang disebut dengan wujud malakuti. Ini yang jarang dikaji oleh fikul asghar. Makanya Imam Hanafi menyebut ada fiqhul akbar. Fiqhul akbar itu dua kajiannya. Satu, bagaimana manusia itu benar-benar bertauhid hanya kepada Allah. Yang kedua, bagaimana mendidik alat untuk bertauhid. Bertauhid kepada Allah, ilmunya ilmu tauhid, ilmu aqaid. Mendidik alat untuk tauhid, apa itu? Qalbu. Maka ulama-ulama kesini menyebut inilah yang disebut dengan fikih qalbu. Kenapa saya menyebut fikih qalbu? Kalau disebut tasawuf banyak yang alergi, bro. Saya mohon maaf, di kampus bikin ngaji judulnya tasawuf, ada direret. Akhirnya punten bro, ada mau judul ngaji ngejo. Kok ngejo lah? Akhirnya di situ sedikit sekarang dia ngaji profesor dan sudah ditakin semua. Cuma profesor kata dan ujungnya ilmu mah
Ini kalau ceramah sudah selesai. Saya dapat tugas lagi oleh Pak Reza, pergi ke pesantren. Pesantren mana Pak Reza? Tak terima dari pesantren sih deh. Pergi ke pesantren Sukakaya. Pikiran deh di mana pesantren Sukakaya? Di Bandung mana ada pesantren suka miskin? Ya, saya bilang Pak Reza, di pesantren suka miskin. So Pak Reza kita cita-cita abang pesantren suka miskin mah yang di atas, di bawahnya itu pesantren Sukakaya. LP Pak, aduh semua bener Pak, santrinya itu Pak menteri gubernur Pak Resta kuning. Asalnya saya khutbah Jumat itu karomah Pak Resta. Tiba-tiba saya sudah lama tidak di situ. Sampai di situ saya khutbah Jumat. Di khutbah Jumat itu saya cuma mengatakan begini, siapa sih orang yang tidak mau matinya husnul khotimah? Di presiden imam husnul khotimah kan orang. Yang kedua, kita pasti pernah kepleset kepada dosa. Pernahkah kita tahu? Makanya di agama yang lain menghapus dosa itu gampang sekali. Datang ke pemimpin agamanya, beli surat penebusan dosa, penting namanya surat apa? Saudara sana, 200.000 Emang di Islam nggak ada sistem menghapus dosa? Ada. Para sahabat dulu yang mereka itu jahiliyahnya, waduh dibanding bapak-bapak umat kesaparahan dibanding cimburing itu jahiliyah benar-benar super duper jahiliyah. Sholat belum ada, zakat belum ada. Kenapa mereka pada mau masuk Islam? Diapakan sama Nabi? Karena mereka minta jaminan, Muhammad dosa kami segede gunung. Kalau kami masuk Islam, apa jaminannya? Kata Nabi, kalau kamu masuk Islam, seluruh dosa masa lalu dihapus. Memang dimarahin sama Rasulullah, belum ada sholat. Itulah rahasianya takin. Makanya dilihat di dalam kitab Tadhkirul Qaul Imam Nawawi Al-Banani, sok kiai buka deui. Itu saya Muslim. Barang siapa yang dikitnya benar 4.000 dosa masa lalunya dihapus. Ini dadang di pesantren Sukakaya ada dosa. Begitu selesai, langsung ada seseorang, anak profesor sini, Anda harus bertanggung jawab. Ini yang kami cari, bagaimana dosa masa lalu dihapus. Bagaimana ke depan kami terjaga, bagaimana mati husnul khotimah. Maka saya sebut takin di sini pertanyaannya. Kami kan belum meninggal. Bapak yang kebalik saya yang maunya. Jadi gini di masyarakat mah takin teh selalu dikaitkan dengan ya meninggal. Dan saya mah belum mau meninggal, jadi belum mau takin. Emang takin ada berapa bro? Tilu sete takin pada maut. Ya, orang yang sudah meninggal kan kiai juga pernah. Iya, tapi sudah meninggal. Misalnya, kamu sudah ada ini, bulu nafsin dari kotor maut. Ya kalau nyampe paling ngejawab yang di kuburnya. Siap bos, begitu. Makanya nanti ada yang meninggal itu kan tidak bawa apa-apa Pak. Bagaimana nyambungnya? Saya pernah nanya kemarin ceramah di mana ya? Saya mau nanya gitu. Apakah kalau mau kafani mayit di sini si boehnya itu suka dikasih ini enggak saku? Ternyata enggak. Gimana? Saya bilang coba lain kali mau pakai saku. Kenapa kasih itu yang dikubur? Ya kasih HP lah dia nanti nyambung. Jadi gini pakai HP. Gak apa-apa. Jangan menyalahkan ajaran Allah. Saya dasarnya betul deh. Cuma kalau dibilang telat, menurut ilmu bukan menurut kita itu telat. Makanya ada takin indah sakaratil. Orang sedang sakarat ditakinin. Mohon maaf, di sini banyak orang ahli ilmu. Dia itu hafid Quran, dia tukang adan. Tapi ketika sakaratil mau, karena memang tukang adan, emang disuruh adan. Halo? Enggak ada. Disuruh baca Al-Baqarah, apalagi? Yang ada apalagi yang maunya sudah stroke, ininya sudah gak bisa apa-apa. Ada kalimat yang meskipun hanya 3 huruf, sekalipun orang itu stroke tidak bisa menggerakkan kedua mulutnya, tapi kalimat itu masih bisa dilafalkan. Itulah la ilaha illallah. Ada yang lain kecuali itu yang disuruh dibaca. Makanya ada talqin yang ketiga. Apa itu Prof? Katanya saya bilang talqin qoblal maut.
Memeh banget kita masih sudah berinteraksi dengan la ilaha illallah. Oh itu ya talqinnya. Akhirnya karena beliau kepala sukunya, semuanya talqin, ditalqin Pak. Sampai sekarang alhamdulillah baru 3 minggu Prof. Manakib di sana. Tiap malam tadi perjuangan saya hampir 1,5 tahun. Karena di sana serangannya luar biasa. Serangannya luar biasa di sana itu Pak, di pesantren suka kayak gitu ya. Kenapa? Ini saking pentingnya. Nah, memasuki bab sholat ternyata ada yang dilupakan dalam penafsirannya. Kenapa sampai ada sholat mardud sama makbud? Karena satu, yaitu mereka tidak paham tentang sholat wusta. Nah, penafsiran sholat wusta itu karena mereka tafsirannya hanya berdasarkan pendekatan fikih dan hadis, maka rata-rata ya pengikut Imam Syafi'i menyebut sholat wusta itu 2, 1 asor, 2 maghrib. Ada yang menyebut asor dengan subuh. Pengikut Imam Maliki subuh. Kenapa disebut sholat wusta itu sholat subuh? Wusta itu sholat di tengah-tengah. Ada sholat di tengah-tengah antara yang 4 rakaat dengan yang 4 rakaat. Di tengah-tengahnya ada sholat yang tidak bisa dijamak, tidak bisa dikosor. Siapa ini? Pengikut Imam Maliki. Sholat apa itu? Subuh. Makanya pengikut Imam Maliki, mohon maaf, ternyata sholat wusta sholat subuh. Nah, 2 sholat di antara 2 sholat yang 4 rakaat dan itu tidak bisa dijamak, tidak bisa dikosor. Sholat subuh. Ada yang pernah ngajamak sholat subuh? Oh, memang kewe Pak Kiai tadi teh Lampung subuh, jadi kewe pada lohor. Nah, jamak takhir. Jamak takhir subuh. Innalillahi. Nah, ternyata sih kita undangan jam 7 kok ngobrol. Halo. Jadi ada yang begitu. Nah, di tengah-tengah persengketaan itu muncullah Tuhan Syekh. Kata Tuhan Syekh yang dimaksud sholat wusta itu bukan sholat syariat, bukan sholat yang 5 waktu. Itu pesan 238.000. Apa itu? Karena sholat yang syariat itu sudah di cover di dalam kalimat hafidhu ala sholawat. Itu bentuknya jamak dari kata sholat, jamaknya sholawat. Berarti bukan satu sholatnya. Itulah sholat syariat yang ada adab-adabnya, rukunya, sujudnya dan lain-lain. Lalu muncul wassolatil wusta. Maka rata-rata pendekatan fikih syar'i wassolatil wusta itu bagian dari sholat yang 5. Sehingga sholat wusta itu disebut dengan sholat fisik juga. Maka mereka mencari-cari, memang ada hadisnya, ada. Tapi kata Tuhan Syekh, Quran itu bahasanya dikepal sebesar pinang, diurai selebar dunia. Kalau Quran menggunakan 2 kata yang itu hampir mirip, maknanya pasti akan berbeda. Apalagi di situ ada wa, dan wa itu menggambarkan sesuatu yang berikutnya berbeda dengan yang lain. Maka kata Tuhan Syekh, sholat wusta itu bukan bagian dari sholat yang 5 yang sudah di cover dengan kalimat hafidhu ala sholawat. Maka beliau mengatakan, apa itu sholat wusta? Nah, kalau mau tahu definisi sholat wusta, buka tafsir Al-Jilani. Di tafsir Syekh Abdul Qadir Al-Jailani disebut sholat wusta itu adalah menghadapkan ruhani. Jadi yang dihadapkan bukan wajah ini, tapi wajah ruhaninya. Kan Bapak ada 2 gitu ya. Ada wajah ini, ada wajah ruhani. Wajah ini mah punten beda hijabnya, hijab susah apa ya? Halo, beda hijabnya, bukan atas yang punten. Wajah ruhani itu nggak begini, nggak runut begini, nggak. Wajah itu yang dihadapkan. Jadi sholat di sana diambil dari kata sholat. Sholat artinya nyambungkan wajah ruhani kita kepada siapa? Kepada Allah. Dan itu dilakukan dalam setiap helaan nafas. Kabayang Pak, lamun sholat wusta adalah sholat yang setiap helaan nafas. Maka Bapak beribadah gini deh, ya Allah, bukan itu kata Tuhan saya. Itu sholat wusta. Dan beliau jelaskan sholat itu di dalam kitab Sirrul Asrar. Maka beliau jelaskan sholat itu ada 2. 1 sholat syariat, yang kedua sholat thoriqah, wahiyah sholatul qalbi. Tiba-tiba misalnya ada yang bertanya,
Kiai, apa itu sholat syariat? Nah, kalau menurut Tuan Syekh mah, sholat syariat itu diketahui dari ayat hafidhu alas sholawat. Itu sholat syariat. Wal muradu min sholati syariah arkanul jawarih ad-dhahirati biharakatil jismaniyati minal qiyami wal qiraati wal ruku'i wa sujudi wal qu'udi wa sauti wa alfati. Walida jama'a bilabdin al-jamu yani hafidhu ala sholawat. Sholat syariat mah kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yaitu sholat yang melibatkan rukun-rukun dari anggota tubuh kita yang terlihat perubahan jismaninya dari mulai bacaan, dari mulai berdiri, dari mulai bacaan, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, ada suara, ada lafaz. Itulah yang dimaksud tafsir dari hafidhu ala sholawat. Itu namanya sholat syariat. Kalau begitu, Syekh, mana yang disebut dengan sholat toriko? Sholat toriko itu wa amma sholatul torikoti fahiyya sholatul qalbi wa hiya mu'abbadatun. Sholat toriko itu adalah sholatnya kolbu dan sholatnya itu abadi terus menerus tidak berhenti. Apa bedanya dengan sholat yang tadi? Tadi mah berhenti, Pak. Sholat zuhur cuma 4 rakaat. Setelah itu Bapak kan nggak sholat lagi. Makanya sholat nanti kalau betul, Pak. Lohor, kewe asal sholat ini. Ya berhenti. Ini mana sholat yang tidak berhenti? Nu mana kata Tuhan Syekh? Itulah sholat toriko. Maka beliau menyebut sholat toriko itu adalah sholat wusto. Sholat wusto itulah disebut dengan sholatul qalbi, karena hanya qalbu yang bisa terus menerus berhubungan dengan Allah dengan syarat qalbunya itu sudah dibersihkan dari berbagai rodail. Rodail itu apa? Penyakit-penyakit qalbu. Siapa yang membuat qalbu berpenyakit? Nafsu. Nafsu, saya pernah mengatakan nafsu itu singkatan. Nafsu ngenap-ngenap hanapun. Halo? Apa? Makanya disebut qalbu karena dia itu wilayah tempat bolak-baliknya si eta. Amaroh lawama sawiyatun mainah rodiyah mardiyah kamilah. Ya, itu ada baiknya, ada buruknya. Amaroh ada baiknya, ada buruknya. Buruknya amaroh senantiasa kepada urusan-urusan duniawi, kelezatan, kenikmatan, Pak. Dan dia hanya ingin, mohon maaf, nafsu amaroh itu satu, dia berpihak kepada tubuh kita. Bila perlu tubuh kita tidak mau mati, jangankan mati, tua aja nggak mau. Taras kasih api, kamu bisa kamu kalau halo, tuh ini punten di belakang, bagaimana teman-teman, ini semajukan ini, nggak mau dia tua. Pergi dia ke sawah digunting. Iya, supaya ininya bulawing. Masa sudah apa? Iya. Itu Pak. Nanti ada nafsu lawamah, mau mencela orang, yang ini salah, yang itu salah. Nafsu amarah ada baiknya, ada kalau dikendalikan, dibersihkan. Karena tanpa nafsu amarah, nafsu makan, nafsu seks itu ada di situ. Tapi kalau nafsu makan saja tidak dikendalikan, mohon maaf, negara ini habis sama orang yang tidak bisa dikendalikan nafsu makan. Aspal dimakan, APBN dimakan, semua serba dimakan. Lawamah juga begitu, sawi yang sok pinter, udah pinter sok lagi. Ada nafsu mutmainah, nafsu mutmainah itu baik, yang buruknya nggak ada. Ada nafsu mutmainah yang buruk, ada. Seperti soleh, padahal salah. Seperti ustadzah, padahal kerja tanpa kajian, dalamannya bajingan. Halo, kemana? Seperti yang tadi dia bilang, mau ngajar pakai kaki belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Kenapa? Kolbunya dirusak, sedangkan kolbu rusak segalanya. Maka Pak Iza bilang tadi ada yang disebut dengan sholat makbul. Salah satu contoh sholat makbul, sholat khusyuk. Itu sholat makbul itu. Nah, ketika orang tidak tahu tentang fikih kolbu, bahwa pusat khusyuk itu ada pada kolbu, dia kira khusyuk itu ada pada gerakan dan pada bacaan. Itu yang jadi masalah. Padahal ayatnya jelas. Alam yakni lil ladina amanu antah sya'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum sampai berita kepada orang yang merasa punya iman? Antah sya'a qulubuhum. Jadi khusyuk itu di mana? Maka orang belajar khusyuk pun kursus itu 3 juta Ustaz. Coba datangkan di gratis atau di tahun, nanti mau pun ditagi, 7 juta.
Nah, ilmu ini ya, makanya nanti kenapa sholat wusta itu disebut sholatul qalbi? Karena yang benar-benar di tengah itu hanya qalbu. Yang benar-benar di tengah dalam diri manusia qalbu. Hari bapak mah lain, anu hanapeun qalbu. Eta anu 2,5 teh. Bapak mah iya tengah-tengah teh eta. Kalau kita pernah rame ini lato-lato teh. Disebutkan eta. Di luhur sa ujung rambut itu tomai nanti anak saya gas dapat jeung tai kubeuna nanti gigir saged gigir di tengah sa aya urang mah disebut tengah teh eta atuh bae bukan kata Tuhan wal muradu minas sholatil wusta sholatul qalbi li anal qalba khuliqa bi wasatil jasadi bainal yamini wasimali wa bainal uluwi wasufla wa bainas sa'adah wasaqah. Qalbu itu yang di tengah-tengah antara kiri dan kanan si eta tengahna. Awas ganti curug ulah kanan deui. Anu lagi dulu setengah. Ayeuna mikir apa enggak sakit kieu. Para sahabat geus dikieurkeun dioyakeun kabeh. Anu kieu tetep oh eta. Bukan kata Tuhan lihat qalbu li kopi wasati aja saya bainal yamin wasiman antara kanan dan kiri si eta tengah-tengahna. Kemudian bainal uluwi masuklah antara atas dan bawah lain eta lain ieu. Halo. Wa bainas sa'adah wasaqawa. Hati itu adalah sesuatu yang disitulah suasana antara gembira dan sedih. Nu ngarasakeun teh hate berarti nu wasaqaw teh. Maka sholatul wusta itulah sholat qalbu. Innal quluba bani adama asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Karena qalbu itu ada di antara jari jemari ar-rahman. Maksudnya qalbu itu adalah di dalam sifat al-qahar dan al-latif. Al-qahar kadang-kadang si eta mah kitu, kadang-kadang halus. Kenapa? Mun keur muding jelek berarti ditarik ku nafsu. Tapi kalau tiba-tiba jadi bagus, berarti ditarik oleh ruh. Itu sebab dia kan tempat bolak-balik. Karena dia tempat bolak-balik disebut qalbu. Di mana tempatnya? Di dia. Loh, Aisyah kan itu mah jantung. Semua kata Imam Ghazali qalbu. Ada dua. Satu qalbun sanduriun. Itulah qalbu yang bentuknya persis seperti buah sanduri. Eta disebutnya jantung pun eta rusakun. Tembak. Bapak, satu saluran saja itu tidak ada. Mohon maaf diri, Pak. Ya, tapi kata Imam Ghazali, satu lagi di dalam itu ada yang berbentuk nur. Itulah qalbun nuroniyun. Disitulah pusat sholat wusta itu. Maka sholat wusta itu adalah sholat dari kata sholat artinya menyambungkan al-wusta yang di tengah-tengah kepada yang punyanya. Cara menyambungkannya apa? Bukan dengan ini. Tapi ada tata cara yang oleh Tuhan di dalam tafsir Al-Jilani disebut bahwa itulah yang disebut dengan zikir khafi atau zikir sir. Yang itu ketersambungannya karena kata sholat itu artinya tersambung, tidak akan pernah putus-putus. Bari lempang alladzina yaquluna wa qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Zikir yang lain Allah kadang-kadang berhenti. Sholat yang syariat kadang-kadang bukan kadang-kadang dah memang harus berhenti. Yang boleh sholat baik, berhenti ceraikan bapak. Halo? Ya makanya ada sholat wusta itu. Itulah pentingnya talqin dzikir. Karena orang yang belum talqin dzikir, si ininya, mohon maaf, hirup teu pae naon. Iya. Orang-orang urip orang motor. Talqin plus dibuka hidup. Maka talqin di situ juga di mana marifat. Kita kan sering nanya kan, kapan kita marifat? Oh, nanti marifat atau payah manteng. Marifat itu adalah detik-detik ketika rohani kita yang sudah tidak ingat kepada Allah diingatkan, yang jauh didekatkan, yang belum tahu diberitahu atau diberitain. Yang belum dapat berita diberitain, yang belum tahu diberi tahu. Ada yang salah?
Gusto. Alhamdulillah. Kan hari sholat syariat mah tempatnya kudu di masjid, betul. Tuhan saya sampai menyatakan begini, wa amma sholatu syariat wa muwaqqatatun fi kulli yaumin wa lailatin khamsa marrah wa sunnah ayu sholia hadir sholat bil masjid. Sholat syariat kudu di masjid, bil jamaah, bila perlu kudu berjamaah. Mutawajihan ilal Ka'bah, harus menghadap Ka'bah bukan ke Mekah. Wa tabi'an bil imam, kudu aya imam. Ai salat wusta kumaha ngalumarapkeunana, masjidna di mana, imamna di mana, jamaahna di mana. Nah, maka kata Tuhan saya, wa amma sholatut thariqah, ai sholatul qalbi fahiya mu'abbadatun, itulah sholat yang abadi. Saudara-saudara, kita menyebut dengan istilah sholat daim. Ada sholat daim, bahkan di satu tarekat manijieun sholat sunat daim daim. Padahal bukan itu. Kalau menurut Tuhan Syekh, apa itu masjidnya? Masjiduha al-qalbu jinnah. Masjidnya, tempat sujudnya qalbu, makanya ada wukuful qalb. Wa jama'atuha ijtima'u qawal batin alal istighol bi asma'i tauhid bilisanil batin. Jamaahnya mengumpulkan seluruh bagian-bagian batin yang ada di dalam tubuh kita. Emang diri kita serangan, Pak, ke sholat terecet, Allahu Akbar, bang emok nanti, Allahu Akbar, aduh ini mau libur kemana, Allahu Akbar, Allah dia cerai tong jam suami, hari jadi rana di sekolah disebutnya jawab, kalau orang kena mana itu recet, Pak. Maka ada yang ininya ngacung, ininya mati kemana, bahkan dia ngacung pada saat sedang berdiri, kebayangkan. Si eta, berarti si eta ini sholat itu jamaah. Ternyata tidak terkumpul itu potensi-potensi nafsu, rasa, amarah, segala macam. Nah, disebut sholat berjamaah. Lalu kita kumpul. Ente ibu ngajar di jamaah anak itu, ayah-ayah anak ini, cerituan. Pun terjadi sholat beneran. Apa jamaahnya? Ari imamna naon ge? Saur Tuhan saya, wa imamuha asyauq fil fuad. Imamna teh asyauq itu rasa ilahi yang karena zikirnya oleh Allah diberikan kepada qalbu masuk ke dalam fuad. Sehingga asyauq itu ibarat api dari Allah yang ketika itu dimasukkan qalbunya terbakar, seluruh penyakit-penyakit qalbunya sudah dibakar, maka yang ada hanya rasa ilahi. Itu yang disebut imamnya. Jadi imamnya lain nafsu. Wa qiblatuha al-hadratul ahadiyah wa jamalu somadiyah wa hiya qiblatul haqiqah. Lain kiblat syariat, hukum kiblat syariat perlu, tapi kiblat hakikat apakah itu? Saya sampai menyatakan qalbul mukminin, itu mau hati dengan qalbu ini masalah diasupkeun. Saya jeung tatangga nyeri hate, pokoknya asupkeun kana hate. Pemajikan teu bareng gadah wae karek manaki asupkeun kana hate. Allah. Maka wal qalbu war ruh masgulani bi hadhihi salat ala dawam. Yang ada qalbu dengan ruhnya hanya sibuk dengan yang satu dimanapun kapanpun dalam keadaan apapun. Cing eta salat mana? Itulah salat wusta. Apa wujudnya? Ini contoh. Jangan pulang ke rumah ini